Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin balik 'alal muslimin wa laysa narju siwa fadri ilahi dara qabla al-fana wal halak ya ummu dunya wa din ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin wa malana rabbuna siwaka ya hasbana ya dzal 'ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin balik 'alal muslimin nas'aluk wa liyuqim wal 'adla kay nastaqim 'ala hudakal qawim wa la nuti'ul la'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana ya mujib anta sami'ul qarib dhaqal wasi' Allah bangkitkan iman Islam kita, Allah bangkitkan kesehatan kita, Allah bangkitkan ekonomi kita. Allahumma salli ala Muhammad. Yang bawah bangun. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
بإذن الله
illallah wa ridallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Syamul Ali waliyullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ayo duduk kembali ya. Belum jawab semua. Sedoain yang jawab salam saya. Kalau punya hutang, lunas hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kencang jawabnya paling banyak hutangnya. Salam itu maknanya doa, betul? Mengucap salam hukumnya wajib. Mengucap salam hukumnya menjawab salam hukumnya wajib. Tahukah engkau kalau isi salam itu adalah doa, maka ketika saya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga kita mohon kepada Allah keselamatan, kasih sayang dan keberkahan Allah meliputi engkau semuanya. Amin Allahumma amin. Lalu dijawab tadi, saya pun mendapatkan doa yang sama, betul? Doa siapa yang tidak pernah ditolak oleh Allah? Nah ini pertanyaan, ini ilmu sedikit, ilmu yang sepele tapi luar biasa. Doanya Rasulil, doanya Anbiya wal Mursalin, doanya Aulia wassolihin. Karenanya biasakan ucap salam kepada Sayyidil Rasul sebagaimana kita baca setiap tahiyat di akhir salat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Baca apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saat itu Kanjeng Nabi menjawab salam kita. Alhamdulillah. Kalau Kanjeng Nabi yang menjawab salam kita, jangan ada keraguan di hati kita. Doa beliau pasti diijabah oleh Allah. Doa siapa lagi? Doanya para aulianya Allah. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Assalamualaikum ya Qutbur Raja Qutbar Rabbani, ya Ghausas Samadani, ya Muhyiddin, ya Aba Muhammad, ya Muski Ghuthah, ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saat itu juga Kanjeng Syekh menjawab doa kita, menjawab salam kita. Kalau isi salam adalah doa, jangan pernah meragukan doanya Syekh Abdul Qadir Jilani pasti diijabah oleh Allah. Tempatnya makin sempit tapi orangnya makin banyak ini. Sempit. Majuan dikit gak apa-apa ya. Maju lagi, maju lagi. Jangan selamat, perbuatanmu bawa selamat, tingkah lakumu bawa selamat. Sejatinya muslim, al muslimu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Baru namanya kita dapat barokahnya salam. Amalin ya. Jadi menikmati salam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah.
Assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Jilani. Assalamualaikum ya jami' awliya illah minal masyriq ilal maghrib fil alam. Assalamualaikum ya ma'asyaral jinni wal ins. Semuanya kita ucapkan salam. Maka dari saat itu mereka menjawab salam kita. Ya kalau isinya adalah doa, tidak akan pernah doa mereka ditolak oleh Allah. Doakan ya, lapangkan ilmu salam. Makanya kata Kanjeng Nabi, afsus salam bainakum. Sekali lagi ya, makna salam juga bermakna zikir. Assalam yaitu Allah. Assalam yaitu Allah. Di sini ada bang salam ini. Sekali lagi, jawab yang kompak biar serempak, karena kalau kompak dan bergerak semuanya akan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Syukur kepada Allah, malam hari ini Allah berikan kepada kita takdir yang baik. Alhamdulillah. Tak jemu-jemunya saya mengingatkan buat diri saya dan siapapun yang mendengar pengeras suara ini, sebagai mata rantai atau kelanjutan dari ucapan guru-guru saya, bahwa sesungguhnya tidak ada satupun yang terjadi di semesta kecuali semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Dalam firman-Nya, dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak ada satupun yang menimpa kepada kita, kepada keluarga kita, kepada usaha kita, kepada apapun yang berkaitan kepada diri kita, kecuali semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Karenanya keadaan seperti ini sudah ditetapkan oleh Allah. Aku dan engkau hanya tinggal menjalani. Alhamdulillah. Dalam firman lain, ayat lain Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Tuhanmu lah yang menciptakan kamu. Betul? Tuhanmu lah yang memilihkan kamu. Sekali-kali kamu tidak punya pilihan apa-apa. Saat ini keadaan kita seperti ini sudah ditetapkan oleh Allah, dipilihkan oleh Allah. Yang kaya dijadikan kaya oleh Allah, yang miskin dijadikan miskin oleh Allah, yang sehat dijadikan sehat oleh Allah, yang sakit pun sama dijadikan sakit oleh Allah. Semuanya minallah ilallah, dari Allah kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Ayo kita pegang dulu pelan-pelan yang model begini. Keyakinan ini harus kita kuatkan. Jangan sampai kita mencari kambing hitam atas segala kejadian yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan. Sakit, jangan mikir kamu diguna-guna oleh orang. Ya, dagangannya nggak lancar, jangan mikir kamu dikerjain sama orang. Kalau sudah kamu berpikir demikian, kau punya dua kerugian. Kerugian yang pertama, masalah yang kau jalani. Kerugian yang kedua, imanmu menjadi merosot. Na'udzubillah min. Penting sekali kita ibadah, hebat ibadah kita, sholat kita rajin, puasa kita rajin, qiyamul lail kita rajin, khatmil Quran kita rajin. Satu kita tinggalkan, apa? Enggak ridho dengan ketetapan Allah, semua itu menjadi sia-sia. Makanya dalam tafsirnya Al-Imam Nawawi, ketika beliau menafsirkan makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya apa? Sesungguhnya kami, termasuk kami ya, diri kita, keluarga kita, usaha kita, keadaan kita apapun bentuknya, milik Allah, dan akan kembali juga semuanya kepada Allah.
Kata Syekh Nawawi bin Umar Al-Jami, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maknanya ay nahnu abidullah fa illam narda bi qada'ihi lam yarda anna bi a'malina. Kami adalah hambanya Allah. Jikalau kami tidak ridho dengan segala ketetapan Allah, maka Allah tidak akan pernah ridho dengan segala aktivitas kita. Na'udzubillah min. Jadi ini penting. Ayo kita belajar. Belajar apa? Belajar bersahabat dengan keadaan. Belajar merelakan segala kejadian. Sepahit apapun, kau tidak akan pernah bisa merubahnya. Kalau boleh memilih, setiap orang pasti pengen hidupnya jaya, betul? Betul nggak? Kalau boleh memilih, setiap orang pasti menginginkan hidupnya kaya, betul? Kalau boleh memilih, setiap orang pasti menginginkan keluarganya bahagia. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Kekayaan tidak kunjung datang, kemiskinan yang selalu menghampiri. Allah berkehendak lain, kesehatan tidak mendampingi kita, justru kesakitan yang selalu mengiringi kita. Apa yang harus kita lakukan? Luluh dan ridholah atas segala ketetapan Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Di sini, di majlis manaqib ini, sebagai mata rantai daripada ucapan guru-guru saya, ayo kita mulai belajar bersama-sama. Mungkin datang ke tempat ini dengan berbagai macam problematika kehidupan. Ada yang datang ke tempat ini, ada yang pengen kabul hajat. Datang ke tempat ini ada yang pengen punya kehidupan yang lebih layak. Datang ke tempat ini karena banyak hutang. Ada nggak yang banyak hutang? Ya, kompak amat rumahnya hutang. Kalau anda kompak bicara hutang, berarti anda tidak punya hutang sendirian. Berarti ada kawan. Alhamdulillah. Buat apa kita larut dalam kesedihan? Lawang kita bukan sendirian. Yang punya utang bukan saya saja. Sebelah kanan punya utang, betul. Sebelah kiri punya utang, betul. Depan belakang punya utang. Kenapa kita harus sedih sendirian? Abaikan. Hidup harus bahagia. Alhamdulillah. Hidup jamaah manaqib. Luar biasa. Belum bisa. Prok, luar biasa. Supaya kenapa? Hidupmu luar biasa. Amin. Imanmu luar biasa. Amin. Keyakinanmu luar biasa. Nanti rezekimu pun akan luar biasa. Sekali lagi yang semangat. Hidup jamaah manaqib. Luar biasa. Memang luar biasa. Kalau sudah luar biasa, jangan jadi biasa-biasa. Bagaimana yang biasa-biasa? Kena masalah dikit doyong, kena utang dikit lemes. Kalau iman sudah mancar, mantap, nancap kepada Allah, nggak ada yang bikin kita goyang. Mau banyak utang, gak peduli. Mau lagi sakit, gak peduli. Yang penting yakin dengan kuasanya Allah. Biar bini kabur, ada bininya kabur, cari bini baru. Segera bini kabur di tangan sini. Kok jadi ngomongin bini? Jangan-jangan ada yang kabur beneran ini. Saya doain yang bininya kabur biar balik lagi. Tuh ada yang ngapain berarti benar. Lanjut sedikit ya. Inilah yang harus kita renungkan dalam setiap kehidupan. Karena hidup itu bukan pilihan. Hidup ini adalah ketetapan. Bagaimana kau bisa menjalankan ketetapan dengan bahagia kalau kau selalu saja mengeluh dan larut dalam kesedihan? Syaratnya apa? Kata guru saya, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, tepuk tangan. Yang pertama, merasa puas dan ridho atas segala ketetapan Allah. Alhamdulillah. Kalau di hati kita merasa puas dengan segala ketetapan Allah, kau akan bahagia. Yang kedua, apa?
tidak membanding-bandingkan nikmat orang lain dengan nikmat dirimu, maka kau akan bahagia. Al-istighal bil muqaranah mahjubun bis sakinah. Siapa saja, nggak siapa ini, siapa saja, mau dia kiai, mau dia ustadz, mau dia rakyat biasa, mau dia pejabat, kalau sibuk membanding-bandingkan, mustahil dia akan mendapatkan kebahagiaan. Pesan saya, ikutin kata guru, ayo jangan membanding-bandingkan. Apa yang Allah beri kepada kita, jangan kau bandingkan dengan apa yang Allah beri kepada orang selain kita. Kita punya suami, ibu-ibu, yang punya suami, jangan banding-bandingkan dengan suami orang. Yang punya istri, jangan banding-bandingkan dengan istri orang, karena sesungguhnya kau pun tidak tahu, barangkali dia menyembunyikan duka di atas senyum gembira, padahal hatinya nelangsa. Masih mending kayak begitu. Itu yang terbaik. Tutupilah segala kesedihanmu dengan kebahagiaan. Kalau kita menutupi segala kesedihan dengan kebahagiaan, orang di sekeliling kita akan bersangka itu orang hidupnya senang banget. Makanya kalau bikin status, ya, bikin status yang bagus. Jangan status lagi meriang. Galau. Bikin status lagi galau. Bikin status duit kagak punya. Buat status yang bikin orang iri sama kita, sampai hatinya mengatakan enak amat hidup dia, senang amat sih hidupnya. Kalau mereka sudah menyangka demikian, ana inda zonni abdi, aku kata Allah, bagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Kalau orang menyangka kita kaya, orang menyangka kita jaya, orang menyangka kita bahagia, tunggu perwujudannya, itu pasti akan menimpa kepada kita. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Udah yakin. Makanya saya sering bilang sama jamaah manaqib, saya kalau melihat orang susah senang saya. Waduh, kok bisa senang? Ya, karena saya melihat mereka di dalam kesulitannya, di dalam kesusahannya pasti akan menemui kemudahan. Sebagaimana janji Allah, fa innamal usri yusra. Nah, kalau saya bisa melihat engkau dalam keadaan susah, ya potongannya susah semua kayaknya. Bisa senang karena saya melihat ada cahaya kegembiraan, ada cahaya kemudahan, ada cahaya keindahan di hadapan matamu yang kelak akan kau temui. Maka kau pun harus lebih yakin daripada saya. Yakin? Nah, cekoneng salah satunya. Jadi saya ingatkan kepada saya dan jamaah, jangan pernah berharap kamu mendapatkan ikan kalau kamu tidak menjatuhkan kail di lautan. Betul? Betul. Tapi ketika kamu menjatuhkan kail, menenggelamkan kail di lautan, kau punya harapan satu saat ikan akan kita dapati. Betul nggak? Betul. Banyak tadi saya dengar, kapan sih ini launchingnya? Betul ya? Betul sekali. Kapan ini? Cek koneng. Udah sebulanan saya daftar, sudah ngajak kawan dan karib kerabat, kok belum ada kabar kepastian kapan ini mau launching? Saya jawab seperti tadi, ada harapan, ada hayalan. Ketika sesuatu yang kita harapkan sesuai dengan jalur yang kita tempuh, maka itu adalah harapan. Tapi ketika sesuatu yang tidak kita lakukan lalu kita berharap mendapatkan, itu namanya hayalan. Menghayal. Sekarang daftar sudah, betul ya? Betul. Isi foto. Kapan perwujudannya? Itu laksana kail yang kau letakkan di lautan. Tunggu saatnya, harapanmu menjadi kenyataan. Amin Allahumma amin. Tapi kalau diam saja cuma komentar sana sini, dia tidak melakukan apapun, dia berharap mendapatkan, mustahil, alias menghayal. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kemarin kedatangan sepupu saya, ini sama nih doli sepupu saya juga, namanya Hasan. Dia bercerita kepada saya,
Di ojol lain begitu kita daftar nggak sekaligus dapat aplikasi, kita langsung ojek, betul nggak? Betul apa enggak? Benar, betul begitu. Saya belum pernah ojek soalnya kita. Jadi kata dia, aplikasi yang kita daftarkan pakai motor sendiri, modal sendiri, kita pun ikut download aplikasi tersebut, maka itu tidak serta-merta langsung jalan. Bisa 5-6 bulan baru keluar. Kenapa yang demikian kamu gak masalahin? Giliran Jekoneng kamu permasalahin, ya nggak beras belah namanya ini. Nggak fair dong kita hidup ya. Harusnya kamu ketika tahu proses seperti itu di Jekoneng pun kamu harus memaklumi. Karena yang diurus bukan orang sekelurahan, yang diurus bukan orang sekecamatan, ini yang diurus orang sepulau Jawa saat ini. Sekarang proses masih rekrutmen karyawan. Setelah rekrutmen karyawan, alhamdulillah kita bersyukur di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan, kita dapat kesempatan nomor 1. Tepuk tangan buat Jakarta. Yang lain-lain memble, ada yang baru sampai 1000, ada yang 500, ada yang 200. Nasrullah beserta semua yang ada di sini sudah hampir 5.000 karyawan. Pengen urusan nggak tahu sekeliling kita siapa, ada bansor, ada pejabat, ada macam-macam. Ini saya lihat orang-orang yang ada di sini semuanya orang-orang yang cinta kepada orang tua, cinta kepada keluarga. Kenapa saya yakin demikian? Mereka rela berjuang saja terus, niat ya Rabb, saya niat ingin membahagiakan orang tua saya. Ya Rabb, saya niat ingin membahagiakan keluarga saya. Saya ingin mengangkat harkat, derajat, martabat mereka agar mereka hidup layak di hadapan manusia lainnya. Amin Allahumma. Sepahit apapun, sesedih apapun yang kamu jalani, itu akan menjadi ampunan dosa-dosa kita semuanya dan pengangkat derajat kita semuanya. Dari mana buktinya saya bisa mengatakan ini? Ada satu kisah luar biasa kisah ini. Satu saat Kanjeng Nabi ketika berkumpul dengan sahabat didatangi oleh seseorang. Seseorang ini datang kepada Kanjeng Nabi dalam keadaan bimbang dan ragu. Bukan judul lagu ini, bukan ya. Bukan bimbang lagunya Roma antara Rita dengan Ani. Tapi benar perasaannya bimbang. Kenapa? Dia mau maju, takut, dia gak maju, tuntutan. Apa masalahnya? Dia pengen mengadu, menceritakan betapa banyak dosa yang dia lakukan. Oh, lelaki separuh baya ingin mendatangi Kanjeng Nabi. Dengan memberanikan diri, datang laki-laki tersebut di hadapan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini buat para suami-suami, para tukang ojek. Ini banyak yang ojek kan di sini? Benar. Yang rela pantatnya tepos demi anak. Yang rela badannya hitam demi istri. Engkau luar biasa. Datang matur ke hajatan minta doa dan pengakuan. Pengakuan apa? Dosanya begitu banyak. Ketika ditanya, dosa apa yang kamu lakukan? Banyak sekali dosa yang saya lakukan. Saking malunya, dia pergi lagi, nggak menyebutkan. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang mengabarkan kepada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Laki-laki tadi yang datang kepadamu ingin mengadukan bahwa dia penuh dengan dosa dan penuh dengan kesalahan, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Lalu Kanjeng Nabi bertanya dalam hati ini, bahasa Betawi, lah gue belum doain, belum dikata apa-apa, kok udah diampunin, kenapa? Apa jawabannya? Ada di dalam kitab Ushuriyah. Sesungguhnya laki-laki ini punya seorang anak, lahu waladun shaghirun, dia punya anak yang kecil,
Apabila datang dia ke rumahnya, itu anak jadi gerakan, kegirangan menyambut bapaknya pulang. Seperti kita ketika disambut anak kita, betul nggak? Adem rasa hati kita kalau anak nyambut dengan sambutan yang bergembira. Kemudian si laki-laki ini membawa ma'kulat wal masyrubat, dibawa itu permen, dibawain makanan kecil, ciki, apalah yang namanya makan makanan kecil, namanya bocah. Dikasih ciki aja girangnya kayak dikasih emas, seneng banget. Nah, senengnya anak itu, ya, senangnya anak itu membuat orang tuanya diampuni semua dosa-dosanya. Amin Allahumma. Itu baru anak sendiri, gimana anak janda itu? Masya Allah. Amin juga. Jadi diampuni dosanya karena menyenangkan anaknya sendiri. Penjawabnya daripada bisa membahagiakannya, saya yakin semuanya upaya-upaya kita akan menjadi wasilah pengangkat derajat kita, pengampun semua dosa-dosa kita. Selanjutnya, jekoneng si koneng ini bagian daripada upaya menindaklanjuti program pemerintah. Selama ini pemerintah membentuk balai pelatihan, ya benar ya, balai-balai pelatihan ini dan itu, Karang Taruna suruh ikut, tapi setelah dilatih dilepas. Orang dilatih doang, tapi nggak ada kelanjutan. Disinilah jekoneng berbuat. Setiap yang sudah dilatih, mereka mendapatkan pekerjaan melalui program jekoneng si koneng al-Baghdadi. Alhamdulillah. Karena di sini bukan ngojek, di sini upayakan apa yang utama adalah jasanya. Paham ya? Silakan Kiai Haji Ustadz Jaga Gluduk. Ya. Ini hari saya bahagia banget, bener. Pertama saya ketemu dengan Kiai Abu Bay. Tepuk tangan buat Kiai Abu Bay. Beliau saya jadikan pelajaran luar biasa. Beliau jikiran apapun hafal, ilmunya banyak. Tapi betapa mudahnya ketika Allah mencabut itu semuanya. Jangankan amalannya, jangankan ilmunya, istrinya aja dia lupa. Tanya orang. Kita nengok ke sana waktu beliau sakit, kepalanya pecah, jadi tempurung kepalanya itu hilang separuh. Ngilu saya ngeliatnya juga. Istrinya dia gak kenal, anaknya dia gak kenal, lupa semuanya. Apa? Ilmunya. Anak bini aja dia lupa. Aneh. Sama saya malah pernah bareng saya kesetrum, hidup lagi, alhamdulillah. Kemudian setahun gak kemari tabrakan, polanya pecah, hidup lagi, alhamdulillah. Baik, biar beliau sehat panjang umur. Dan semoga kita pun yang ada di sini diberikan sehat panjang umur, mendapatkan kehidupan yang penuh keberkahan. Di mana-mana hujan ya. Hujan ya? Iya, tadi saya lihat, saya dengar banyak pada cerita hujan. Alhamdulillah di sini ditakdirkan enggak, jadi bisa nyaman untuk kita menakibat di tempat ini. Sampai mana tadi? Jekoneng ini memang dijadikan solusi. Cuman saya ingatkan kepada jamaah yang ada di sini, ya, bahwa karena ada program jekoneng ini, jangan kita terperdaya, jangan apa sih namanya, berharap sama makhluk. Ya, jekoneng ini makhluk. Jangan berharap pada makhluk. Siapapun yang berharap pada makhluk, maka siap-siaplah engkau kecewa. Ayo kita sama-sama gantungkan harapan kita hanya kepada Allah. Keinginan kita gimana? Kita punya keinginan maju, kita pengen sukses, pengen berbagai macam kehidupannya layak. Jadikan itu juga bagian dari keinginannya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kamu berkehendak akan apa yang kau kehendak kecuali kehendakmu ada kehendak Allah.
kurang kerjaan memang ngumpulin orang di sini ya, nulis namanya segala macam, kalau nggak ada hikmah di balik itu semuanya. Yang jelas dengan adanya Jack Koneng si Koneng ini, kita bisa ada di tempat ini. Mungkin kalau nggak ada program Jack Koneng, nggak mungkin ada di sini, betul ya? Betul. Ada di mana tahu? Gara-gara ada program ini bisa kumpul. Nanti ketemu lagi di berbagai tempat, bikin korlap, adakan kegiatan, dibagi sembako. Jadi mencetak ustadz atau kiai di masa yang akan datang. Alhamdulillah. Pertama kumpul, masa kumpul doang nyodak gitu, baca Fatihah, pulang bawa sembako. Bulan depan kumpul lagi, masa Fatihah doang, tambahin dah Yasin, baca Yasin, arwah, bawa pulang bawa sembako. Terus lama-lama gacor ya. Tuh korlapnya gacor lama-lama itu. Langsung jadi ustadz, langsung jadi kiai. Alhamdulillah. Belum lagi saya kemarin ceritakan, saya kasih sebuah analogi. Ini saya punya anggota 5.000, ya berapa? 5.000. Jakarta Selatan 5.000. Satu orang misalnya Jack Koneng, muda, ya, si Koneng, janda, kita kawinan aja nih. Begitu nikah, saya umumkan, nyok bareng-bareng kita kondangan, jangan banyak-banyak, goceng aja, kompak lah, kumpulin duit sarang goceng, sebanyak berapa? 5.000 orang. Totalnya berapa? 25 juta. Berapa? 5 juta. Buset. Di mana pejabat nyumbang 25 juta? Menteri aja cuma 10 juta. Ini dengan adanya Jack Koneng, kalau kita kompak, patungan, sumbangan buat yang lagi hajatan 5.000-an, gocek, dapat 25 juta. Ada yang sakit, kita patungan lagi 2.000-an misalnya. Sekarang 2.000, sejumlah 5.000 orang, ya separuh ya. Masya Allah. Yang penting kompak. Nah, saya berharap keadaan seperti ini dilanggengkan oleh Allah. Amin. Yang penting kita bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, jangan macam-macam. Gak ada yang dirugikan, gak ada. Amin. Ada nggak yang dimintain duit di sini? Ada. Beneran? Ada. Bener? Ada. Ada nggak yang ditahan ijazah di sini? Ada. Ada nggak? Ada. Beneran? Kali ditahan BPKB motornya? Sertifikat. Cuma BPKB motornya ada. Ini mau dapat motor, nggak ada uang di muka, betul? Nggak ada ijazah yang ditahan, betul? Lalu kenapa kamu harus kepikiran? Kapan dia datangnya? Mikirnya sampai panjang banget. Padahal modal kagak, apa kagak. Cuma di sini ada harapan. Sebagaimana saya katakan, kau layak mendapatkan ikan, berharap mendapatkan ikan. Apabila kau cemplungkan kail ke lautan, karena satu saat, entah sekarang, esok, lusa atau minggu depan, satu saat kail itu akan dimakan ikan. Tapi jangan berharap kau mendapatkan ikan kalau pancingnya ditaruh di rumah. Betul nggak? Betul. Nah sekarang ayo biar paham, tunggu. Tapi berita yang terkini akhiran sepertengahan atau akhir bulan kita ada pelatihan dulu sejumlah 2.000. Kalau ini udah keluar, gagah kita udah. Artinya udah kelihatan, kita expose di media massa, Jack Koneng si Koneng mengadakan pelatihan, motornya kelihatan, aplikasinya ketahuan, baru yang mereka mencibir dan menghina bungkam dengan keadaan yang ternyata menjadi kenyataan. Amin Allahumma Amin. amin Allahumma Amin. itulah. Nah setelah itu nanti panjang, setelah menyesuaikan antara korlap sudah dibentuk, shelternya sudah dibentuk, nanti bulan Agustus bersamaan dengan ulang tahun negara kita NKRI 17 Agustus baru ada launching secara umum. Amin Allahumma. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ayo kita ngajak, nggak apa-apa, teman-teman yang lain, saudara, family ikut. Nanti kita tinggal tunggu sambil berdoa. Dan ini bukan main-main, bukan main-main. Buat fotokopi aja, kalau pengen nipu ngapain pakai fotokopi? Fotokopi 50.000. Nih sekarang nih 50.000 baru datang lagi nih di pondok.
kali aja dah tuh. Per paket ini ada 5 berapa lembar? Enggak, per benda ini 4 lembar 50.000. Itu yang sekarang baru, belum yang duluan. Kalau buat penipu buat apa? Mikir juga gitu. Itu modalnya udah gede. Karenanya ayo bersihkan hati, bersihkan pikiran, yakinkan ini adalah bagian dari pengabulan doa kita bersama. Karena mungkin yang korlap-korlap ngerasain ya, bagaimana orang datang ke rumahmu, ngetok pintu, ucap salam, lalu menceritakan keadaan, saya hidup serba kekurangan. Kadang ada yang ditinggalkan oleh suaminya, entah tinggal karena meninggal, entah ditinggal kacantol janda ya. Dia menangis, nelangsa, punya anak 2, punya anak 3. Makanya tadi kan saya cerita ya, kemarin masih untung nih kita punya Allah Maha Rahman, Maha Rahim, gak kayak sinetron Indosiar. Kalau udah susah banget, ada orang lagi gunting ya, lakinya selingkuh, nah di Indosiar ada Bang Median gak? Perannya tukang selingkuh dia. Lakinya selingkuh, bininya lagi bunting, punya anak atuh kecil. Selingkuhannya datang, dia tampung sama suaminya, diusir, dilemparin bajunya, dilemparin tasnya di jalan pulang, baru 3 langkah dihujanin lagi. Kan kesian amat itu. Begitu dihujanin masih tetap jalan sambil kehujanan, diserempet mobil lagi. Masya Allah. Alhamdulillah kita nggak pernah ngerasain begitu, betul ya? Paling susah ya begitu aja kan juga hilang. Alhamdulillah, makanya kita harus bersyukur. Nggak ada kesulitan yang berjalan selamanya. Ini pasti akan selesai pada waktunya. Yuk ya, sekarang kita bawa dan nih, taruh dulu masalahnya, jangan ingat apa-apa ya. Pesan saya tadi, jangan berharap, kata guru apa? Jangan berharap menatap indahnya purnama. Perhatikan baik-baik. Jangan berharap menatap indahnya purnama. Apabila kau takut menembus gelapnya malam, tak mungkin ada cahaya tanpa ada gelap gulita. Kalau saat ini engkau ada di dalam kegelapan kemiskinan, di dalam kegelapan masalah, kegelapan dosa, jangan kecil hati. Tetap kita punya keyakinan masa depan akan cemerlang, esok mentari akan bersinar terang, kehidupanmu akan lebih baik lagi. Amin. Ikuti ya.